Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sungguh bersyukur di akhir pekan ini kita boleh bersama-sama berjumpa lewat YouTube ini. Mari bersama kita menyatukan hati kita untuk berdoa, meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat. Terima kasih untuk segala karunia yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di saat yang indah ini, kami ingin datang kembali, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, orang yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya, ini biasanya orang-orang yang mungkin pernah mengalami kondisi yang kritis gitu ya, kondisi yang mungkin membuat orang tidak ada harapan gitu ya. Ketika orang-orang ini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya kembali, mereka akan lebih menghargai kehidupan selanjutnya. Ya, kalau di kehidupan yang lama mereka mungkin makannya sembarangan gitu ya, apa-apa dimakan, tidak memperhatikan yang namanya kolesterolnya gitu ya, dan akhirnya membuat mungkin tubuhnya menjadi tidak sehat gitu ya. Tapi ketika ia mendapatkan kesempatan untuk pulih, biasanya orang-orang yang demikian akan mengupayakan kehidupan yang lebih baik dengan memperbaiki pola makan, karena kesempatan yang diberikan merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku, kesempatan itu memang harus diupayakan sebaik-baiknya ya. Apalagi kalau kesempatan itu datangnya 2 kali gitu ya. Dan berbicara mengenai kesempatan, hal ini juga sama seperti yang diterima oleh bangsa Israel. Untuk itu, mari bersama-sama kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Nah saudara, ketika kita berbicara mengenai bangsa Israel, suatu bangsa yang seringkali dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Karena apa? Mereka seringkali melakukan kesalahan, kemudian diampuni Tuhan, dan pola itu terus berlanjut gitu ya. Diampuni, membuat kesalahan lagi, diampuni, membuat kesalahan lagi. Makanya tidak heran mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dan di dalam pasal yang ke-34 ini, bangsa Israel melakukan sebuah kesalahan kembali. Memang pengaruh tempat jajahan mempengaruhi pola pikir mereka. Dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel kala itu adalah mereka meniru apa yang menjadi kepercayaan orang Mesir. Ketika mereka mengumpulkan emas dan kemudian membuat patung lembu emas dan kemudian menyembahnya. Menyembah patung ini sama saja dengan menyembah berhala. Inilah yang Tuhan tidak kehendaki. Terlebih kalau kita membaca di pasal sebelumnya di dalam Keluaran 20 sudah jelas dikatakan mengenai 10 hukum Tuhan, di mana Tuhan tidak menghendaki umatnya untuk mengadakan Allah lain dan kemudian disembah. Dan ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel gitu ya. Tetapi apa? Bangsa Israel justru mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki, tidak melakukannya lagi, dan mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan di sini ada Musa sebagai salah satu nabi yang membimbing bangsa Israel ketika mengetahui bahwa Tuhan memberikan kesempatan dengan Allah memerintahkan untuk membuat 2 loh batu gitu ya. Di ayat yang ke-9 tadi, bagaimana kita bisa melihat bahwa Musa mengucapkan syukur
atas kasih yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Meskipun bangsa Israel memang salah, namun Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak melenyapkan, membinasakan mereka, namun Allah senantiasa mau membimbing dan juga membentuk mereka. Mungkin kita sama seperti bangsa Israel. Kita melakukan banyak kesalahan. Tapi mari ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, kita upayakan kesempatan ini dengan baik-baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Terlebih, apa yang menjadi kesalahan bangsa Israel juga harus kita perhatikan. Janganlah kita menyembah berhala. Mungkin tidak dalam berwujud patung yang kemudian kita sembah. Namun ketika kita membuat kehidupan kita ini jauh dari Tuhan, kita lebih fokus kepada banyak hal yang membuat kita tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Kehidupan yang demikian bukanlah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Mari saudara, ketika firman di hari ini boleh mengingatkan kita bersama, supaya kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita upayakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita terus mengupayakan kehidupan yang takut akan Tuhan. Biarlah firman ini boleh meneguhkan setiap kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Mari kita satu di dalam doa kita. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh beri. Kami tahu kami manusia yang berlumuran dengan dosa. Namun karena kasih-Mu, Engkau telah menghapus setiap dosa kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuktikan bahwa kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Izinkan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu ketika kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki setiap kehidupan kami, menjadi manusia yang takut akan Tuhan, serta mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikian Bina Iman di hari ini, tepat di hari Sabtu 28 Agustus 2021. Di akhir pekan ini sudah punya jadwal apa saudara dengan keluarga? Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga di akhir pekan ini. Tetap ingat menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara.